Kerjakan 10 soal TOEFL written expression yang sulit ini. Let's start. Pilihan D, segregated atau terpisah dengan akhiran ed memang pada awalnya merupakan verb 3. Namun karena letaknya yang berada di antara article dan noun, ini adalah verb 3 yang sudah berubah menjadi adjective. Oleh karena itu, susunannya masih tepat. South American adalah compound noun, lalu segregated adalah adjective, lalu the adalah article. Masih tepat. Pilihan C, racial challenges. Racial dengan akhiran al adalah adjective, lalu challenges adalah noun, lebih tepatnya adalah plural noun, letaknya sudah tepat. Dan racial di sini juga sudah paralel dengan social adjective. Dan racial dengan social menjelaskan challenges yang merupakan plural noun. Masih tepat. Pilihan A juga sebenarnya masih tepat. Sekilas kita akan merasa bahwa continue seharusnya merupakan verb 1 atau singular verb karena kita melihat science yang juga digarisbawahi. Namun, science letaknya setelah preposition in. Agricultural science adalah noun phrase yang berfungsi sebagai object of preposition, bukanlah subjek dari verb continue. Continue sebenarnya adalah plural verb dari plural subject works, lalu whose sebagai conjunction. Masih tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Contain tanpa akhiran S menunjukkan bahwa contain adalah plural verb. Nah, hal ini tidak tepat karena subjek dari contain ini adalah the biography. The biography adalah singular subject. Memang terpisah oleh object of preposition seperti George Washington Carver dan juga adjective clause yang berada di antara dua koma. Sehingga the biography dan contain terpisah jauh. Ini adalah soal yang paling lumrah muncul dalam TOEFL ITP terkait subject-verb agreement yang memang letaknya akan selalu atau seringkali berjauhan. Contain seharusnya berubah menjadi singular verb. Singular verb dari contain seharusnya mendapatkan akhiran S, contains. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 32. Untuk nomor 32 ini, pilihan D, two equally essential academic commitments, urutannya sudah tepat. Commitments adalah plural noun. Academic adalah adjective. Essential dengan akhiran al adalah adjective. Lalu equally dengan akhiran ly adalah adverb. Lalu to adalah number. Urutannya masih tepat dalam pola word order untuk noun phrase. Pilihan C, many senior students dengan akhiran S sudah tepat karena terdapat determiner many yang mengharuskan nounnya berbentuk plural noun. Students dengan akhiran S adalah plural noun. Selain itu, senior adalah adjective. Urutannya pun masih tepat. Pilihan B, were schedule juga masih tepat. Were sebagai be verb memang setelahnya bisa memunculkan beberapa verbs. Salah satunya adalah past participle atau verb 3. Lanjutannya terdapat during yang merupakan preposition. Ini adalah ciri verb phrase untuk kalimat pasif. Were juga sebagai plural be verb sudah sejalan dengan plural subject, the seminar, dan transnational identities. Noun yang dihubungkan oleh 3 coordinate conjunction, salah satunya adalah and, akan membuat jumlah noun tersebut menjadi plural. The seminar and transnational identities
adalah plural subject sejalan atau agree dengan plural verb were. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Memang sekilas terlihat benar, because of memiliki arti karena. Namun, because of berfungsi sebagai preposition. Sedangkan apabila the seminar and transnational identities berfungsi sebagai subjek dan were scheduled adalah verbnya, maka seharusnya because of berubah menjadi conjunction. Conjunction dari because of adalah because saja. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 33. Untuk nomor 33 ini, pilihan A, yet sudah benar, karena yet adalah salah satu dari 5 coordinate conjunction. Oleh karena itu, systemic oppression akan menjadi subjek, lalu remain akan berfungsi sebagai verb. Pilihan B, embedded dengan akhiran ed, sebenarnya bukan verb 3, tapi adalah verb 3 yang berubah menjadi adjective. Embedded adalah adjective yang muncul di antara remain, yang merupakan salah satu dari beberapa linking verb, dan koma. Ini adalah salah satu dari 2 posisi atau letak di mana adjektif yang tunggal bisa muncul. Pilihan C, must confront juga sudah benar. Must sebagai salah satu dari beberapa modal verb, memang wajib memunculkan base verb setelahnya. Confront adalah base verb. Masih tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Dikarenakan adanya paired conjunction atau correlative conjunction not only but also, maka bentuknya harus paralel. Yang diparalelkan adalah kata-kata yang berada di tengah-tengah not only but also, dan kata-kata setelah but also tersebut. Yang ada di tengah-tengahnya adalah noun phrase. Oleh karena itu pilihannya setelah but also adalah noun atau noun phrase kembali atau gerund, karena gerund dan noun memiliki fungsi yang sama. Oleh karena itu, to recognize seharusnya diubah menjadi gerund, yaitu recognizing. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Let's go to number 34. Untuk nomor 34 ini, pilihan D, relatively neutral, sudah tepat. Relatively adalah adverb, lalu neutral adalah adjective. Bersama, mereka membentuk adjective phrase. Adjective dan adjective phrase bisa muncul di antara beberapa letak. Salah satunya muncul setelah linking verb. Appeared adalah salah satu dari beberapa linking verb. Dan juga conjunction preposition titik dan koma. To adalah salah satu preposition. Masih tepat. Pilihan C, regarding, adalah reduced adjective clause yang berasal dari which regarded. Dalam reduced adjective clause kalimat aktif, seluruh verbnya akan secara otomatis berubah menjadi verb ing. Regarding masih tepat karena muncul setelah noun. Pilihan B, so dramatically, sudah tepat. Dramatically adalah adverb. So dalam hal ini juga berfungsi sebagai adverb. So memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah adverb. Masih tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Why adalah conjunction, lalu did adalah verb. The market adalah subject. React adalah verb. Nah ini tidak tepat, karena apabila kita memakai conjunction, maka pola inverted structure itu tidak bisa terbentuk. Tidak akan terbentuk adanya pola CVS, selalu akan terbentuk pola CSV. Oleh karena itu, why did the market react seharusnya berubah menjadi why the market did react. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 35.
Untuk nomor 35 ini, pilihan A masih tepat. The environmental initiative adalah singular subject. Aims dengan akhiran S adalah singular verb. Masih tepat. Pilihan B, renewable energy. Renewable adalah adjective. Lalu energy adalah noun. Bersama mereka membentuk fungsi objek untuk to infinitive, to promote. Masih tepat. Pilihan D juga masih tepat. Highly adalah adverb. Lalu vulnerable adalah adjective. Berada di antara linking verb are dan preposition to, letak adjective phrase ini masih tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Hal ini dikarenakan adanya salah satu dari 3 coordinate conjunction, yakni and, lalu kata-kata sebelum dan setelahnya harus memiliki bentuk yang paralel. Sebelumnya dimulai dengan adanya to infinitive to promote. Sekilas memang to reuse seperti paralel dengan to promote. Namun yang perlu diperhatikan adalah setelah to promote terdapat koma, lalu muncul encourage yang merupakan base verb atau infinitive. Dalam pola parallel structure terdapat 2 pilihan apabila kita memakai bentuk to infinitive. Pilihan yang pertama adalah memakai preposition to seluruhnya, to infinitive, and to infinitive. Atau pilihan kedua, preposition to dipakai di awal dan selebihnya terdapat bentuk infinitive seluruhnya. Nah, apabila kita melihat kalimat ini, encourage bentuknya hanya infinitif saja dan tidak digarisbawahi. Oleh karena itu, encourage pastilah merupakan bentuk kata yang benar. Kalimat ini, kesimpulannya, memakai pola yang kedua dalam parallel structure penggunaan to infinitive, di mana preposition to-nya hanya dipakai di awal saja. Lalu setelahnya seharusnya memakai bentuk infinitif saja. Oleh karena itu, to reduce akhirnya harus menghilangkan bentuk to, karena encourage merupakan bentuk infinitif yang sudah benar. To promote, encourage, and reduce. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 36. Untuk nomor 36 ini, pilihan D, environmental interest. Environmental adalah adjective, lalu interest adalah noun. Masih tepat, environmental paralel dengan economic yang merupakan adjective untuk interest juga. Selain itu, competing pun sudah tepat. Competing bukanlah verb ing, namun verb ing yang sudah berubah menjadi adjective. Competing, economic, and environmental adalah bentuk yang paralel. Masih tepat. Pilihan B, coordinated adalah verb 3 yang sudah berubah menjadi adjective. Masih tepat, karena berada sebelum persistence yang merupakan noun. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Hal ini ditandai dengan adanya salah satu negative expression atau kata dengan makna negatif. Terdapat beberapa kata makna negatif, salah satunya adalah rarely. Negative expression adalah salah satu trigger atau pemicu terbentuknya pola inverted structure. Terdapat 4 pola inverted structure yang memang sering muncul dalam TOEFL ITP yang saya ajarkan di AP Academy. Oleh karena itu, pilihan A menjadi tidak tepat. Karena struktur yang normal dari the committee has face akhirnya harus berubah menjadi pola inverted structure, di mana susunan subject verb akan berubah menjadi verb subject. Oleh karena itu, susunannya seharusnya has the committee face. Rarely has the committee face. Let's go to number 37. Untuk nomor 37 ini, pilihan A masih tepat.
Walaupun terdapat each of, tapi apabila terdapat preposition of, maka kata yang muncul setelah of tersebut itu dibebaskan. Bisa plural noun, singular noun, atau uncountable noun. Applicant sebagai plural countable noun masih tepat. Pilihan B, is required to. Is adalah be verb, required adalah verb 3, dan to adalah preposition. Ini adalah pola verb phrase untuk kalimat pasif. Masih tepat. Is yang merupakan singular be verb juga sudah paralel dengan each of yang juga singular. Pilihan D, complex ideas juga sudah tepat. Complex adalah adjective, lalu ideas adalah noun. Bersama mereka berfungsi sebagai objek dari verb communicate. Masih tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah C, their ability. Possessive adjective their itu untuk plural. Namun, kalau kita perhatikan dalam soal ini, terdapat kata each of. Maka seharusnya possessive adjective their diubah menjadi his atau her ability. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 38. Untuk pilihan D, data-driven assessments. Assessments adalah plural noun. Lalu data-driven, yang semula data adalah noun, lalu driven adalah verb 3, sudah berubah menjadi adjective, yang disebut dengan hyphenated adjective. Hyphenated berasal dari kata hyphen, yang merupakan strip. Oleh karena itu, kata yang memiliki strip, seluruh bentuknya akan berubah menjadi adjective. Adjective yang mengikuti noun, susunannya sudah benar. Pilihan C, series bukanlah plural noun. Walaupun terdapat akhiran es, tapi series adalah kata dasar. Dalam bahasa Indonesia disebut seri. Dengan artikel e, maka sudah menunjukkan bahwa memang series adalah singular noun. Masih tepat. Following, verb ing yang muncul setelah noun, adalah reduced adjective clause dari which followed. Which disembunyikan, followed dalam reduced adjective clause kalimat aktif, akan secara otomatis berubah menjadi verb ing. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Memang sekilas kita melihat the city council adalah singular subject, lalu approves dengan akhiran s adalah verb 1 untuk singular verb, seperti sudah sejalan atau sudah agree. Namun karena keterangan waktunya adalah last Monday, maka tentukan bahwa bentuk tense untuk kalimat ini adalah past simple tense. Oleh karena itu, verb yang dipakai seharusnya verb 2. Verb 2 dari approve adalah approve dengan akhiran ed. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 39. Untuk nomor 39 ini, pilihan D, committee, masih benar. Karena universities adalah noun apostrophe s atau possessive. Ethics adalah adjective. Lalu committee adalah noun. Susunannya dalam word order noun phrase masih tepat. Conducted by yang muncul setelah noun, ini adalah reduced adjective clause dari which was conducted by. Which sebagai conjunction subject disembunyikan, lalu was sebagai be verb juga disembunyikan. Tersisa conducted by. Masih tepat. Pilihan A, highlights, juga sudah tepat. Dalam hal ini, highlight berfungsi sebagai verb 1 yang sejalan atau agree dengan report yang merupakan singular subject. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Penggunaan there adalah salah satu dari 4 pola inverted structure yang disebut dengan place expression. Oleh karena itu sebenarnya susunannya apabila kita memakai there akan menjadi verb subject.
Namun di sini kita melihat bahwa were discovered adalah verb, lalu setelahnya terdapat during yang merupakan preposition. Dapat disimpulkan, penggunaan there sebenarnya tidak diperlukan. Karena were discovered adalah verb untuk that yang merupakan conjunction atau lebih tepatnya adjective clause conjunction atau relative pronoun yang berfungsi merangkap sebagai conjunction sekaligus subjek. Oleh karena itu susunan manipulation setelahnya muncul that sebagai conjunction subject lalu were discovered sebagai verb sudah cukup dan memiliki struktur yang sudah benar. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Let's go to number 40. Untuk nomor 40 ini, pilihan A, reliable analysis. Reliable adalah adjective, lalu analysis adalah noun. Bersama, reliable analysis adalah noun phrase yang berfungsi sebagai object of preposition dari to conduct. Artikel E juga menunjukkan bahwa reliable analysis adalah singular object. Masih tepat. Pilihan D, systematically, masih tepat. Karena systematically adalah adverb yang sebenarnya adalah bentuk kata yang hampir bisa muncul di mana saja, kecuali dalam 2 atau 3 letak yang sering muncul di written expression yang saya ajarkan di AP Academy. Dalam hal ini, letak adverb systematically masih tepat. Pilihan C juga masih tepat. Walaupun kita menerjemahkan all sebagai semua, namun all yang memiliki beberapa fungsi, dalam hal ini berfungsi sebagai determiner, kata setelahnya itu dibebaskan. Bisa singular noun, plural noun, atau uncountable noun. Jadi, walaupun diterjemahkan semua, tapi jangan secara otomatis menganggap bahwa noun setelahnya harus plural noun. Itu tidak tepat. Setelah all, itu bisa singular countable noun, plural countable noun, dan uncountable noun. Information adalah uncountable noun, dan uncountable noun itu selalu singular. Is adalah singular be verb. Masih tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Must sebagai salah satu dari model verb, wajib setelahnya muncul base verb atau base form of verb atau V0. Ensures adalah verb 1 yang diperuntukkan untuk singular subject. Sedangkan apabila kita menggunakan model, subjek yang dipakai tidak akan mempengaruhi verb yang muncul setelah model tersebut. Seluruh verb yang muncul setelah model haruslah base verb. Ensures harusnya tidak memiliki akhiran S. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Nah, kalau kamu ingin pelajari seluruh pola menjawab soal TOEFL, kamu bisa belajar dengan saya di AP Academy. Dan bergabung dengan para alumni AP Academy yang sudah berhasil mencapai impian-impiannya, mencapai skor yang diinginkan, sehingga bisa menerima beasiswa, menjadi ASN, menjadi pegawai BUMN, studi di kampus yang terkenal, luar dan dalam negeri, dan lain sebagainya. And I guess that is all. My name is Andrian, and I'll see you around. Bye-bye.